Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu wali murid dari anak saya atas nama Nalendra Muhammad Mirza. Alhamdulillah anak saya baru 1 dan saat ini sedang mengenyam pendidikan di SDIT Al-Mumtaz di Gintung, Tangerang. Jayanti, Tangerang ya. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sedang mencari informasi mengenai bagaimana kesan dan pesan, bagaimana kekurangan kelebihan bersekolah di SDIT Al-Mumtaz, silahkan simak video saya sampai selesai. Tapi mohon maaf sebelumnya jika pendapat yang saya utarakan ini tidak berkenan atau tidak sesuai atau tidak sama dengan pendapat yang lain, mohon maaf karena ini pure pendapat saya pribadi. Menurut saya pribadi yang selama 1,5 tahun ini menyekolahkan anak saya di SDIT Al-Mumtaz di Jayanti, Gintung. Nah, kebetulan anak saya adalah siswa laki-laki yang saat ini sedang bersekolah di SDIT Al-Mumtaz di Jayanti kelas 2. Yang saya bikin video ini anak saya sedang liburan habis ujian pas atau penilaian akhir semester 1. Jadi sekarang ini lagi liburan setelah mengikuti penilaian akhir semester 1. Jadi selama 1,5 tahun anak saya sudah bersekolah di SDIT Al-Mumtaz di Jayanti. Sebelumnya anak saya itu bersekolah di TK Islam di daerah Cikande Permai. Alhamdulillah selama 2 tahun dan saya memutuskan untuk memasukkan di SDIT Al-Mumtaz karena beberapa pertimbangan. Walaupun jaraknya cenderung jauh dari rumah kami, yaitu rumah kami di Cikande Permai dan SDIT Al-Mumtaz itu di Jayanti, memakan waktu sekitar 15 menit kalau lancar. Yang pertama adalah saya memilih SD yang lebih banyak ilmu agamanya tapi yang modern. Dan ada rencana juga anak saya ini ingin saya pesantrenkan karena kalau di SDIT Al-Mumtaz ini bisa pesantren, bisa juga untuk pulang pergi. Nanti kalau anak saya sudah siap, sudah mau dan terlihat sudah mandiri, rencananya ingin saya pesantrenkan di situ. Tapi saat ini belum karena anaknya pun belum mau dan belum terlalu mandiri. Kemudian di SDIT Al-Mumtaz ini benar ada fasilitas jemputan, tetapi kita harus membayarnya. Untuk saat ini, untuk awal-awal pengalaman saya adalah dari kelas 1, anak saya itu mengikuti jemputan rute dari rumah gang depan rumah. Jadi bukan di depan rumah percis karena rumah saya agak ke dalam. Jadi di ujung gang itu dijemput dan diantar sampai situ. Nah, kemudian bayaran untuk jemputan itu untuk rute Cikande Permai itu per bulan 300.000. 300.000 itu walaupun dalam 1 bulan itu cuma masuk misalnya banyak hari libur dan lain-lain, itu tetap flat, tetap 300.000 seperti itu. Nah, kemudian itu pilihan saya. Kenapa saya memilih SDIT Al-Mumtaz itu kelebihannya karena ada jemputannya. Nah, tetapi kekurangannya itu apa? 1, untuk wilayah Cikande Permai, mobil jemputannya itu kapasitasnya itu penuh. Jadi kadang itu anak empet-empetan, ada juga yang males duduk, ya juga ada yang berdiri. Dan karena rumah kami itu ada di ujung maksudnya itu paling pojok, jadi anak saya itu dijemput paling awal, yaitu jam 6:45 atau jam 5:45. 6:45 itu sudah standby untuk menunggu jemputan atau harus sudah siap dijemput, seperti itu. Nah, berjalan 1 tahun penjemputan, ikut jemputan. Kemudian kelas 2 masih ikut jemputan. Nah, kelas 2 sudah berjalan sekitar 3 bulan, 4 bulan itu anak saya meminta untuk tidak mau dijemput lagi karena sudah pintar beralasan itu terlalu pagi berangkatnya dan pulangnya terlalu sore. Karena pagi berangkat jam 6:45, dia harus ngikut jemputan itu, harus keliling-keliling dulu
untuk menjemput teman-teman yang lain. Nah, untuk pulangnya juga harus ikut ngantar teman-teman dulu dan baru pulang, seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya seperti apa? Kegiatan pembelajaran, oh iya, SPP-nya berapa? SPP-nya itu 280.000. Kemudian mungkin akan naik lagi, dan ini hanya SPP, tidak ada makan siang, tidak ada, ini hanya full SPP. Kemudian ada uang buku, kalau waktu anak saya itu sekitar hampir 900.000, ini per 1 tahun sekali. Dan untuk dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu ada daftar ulang. Daftar ulang itu ya ada bayar buku, ada bayar kegiatan. Seperti kemarin ini selesai penilaian akhir semester, anak-anak kelas 2 dan kelas 3 itu melakukan field trip ke Taman Mini, itu sudah nggak bayar lagi karena sudah dibayar waktu daftar ulang. Itu daftar ulang itu sekitar 2 jutaan plus buku plus kegiatan 1 tahun, ada kegiatan maulid nabi, ada kegiatan macam-macam, banyak sekali. Nah, kalau untuk pembelajarannya, gurunya bagaimana? Menurut saya, karena anak saya itu baru 1 dan baru sekolah di SDIT Al-Mumtaz, dan menurut kalau ngobrol-ngobrol dengan wali murid yang lain yang sekolah di tempat lain, SDIT Al-Mumtaz ini sudah sangat baik dari segi gurunya. Gurunya itu perhatian, gurunya itu mengerti anak-anak satu persatunya. Jadi misalnya kayak anak saya ini, anaknya sangat aktif sekali dan kadang pinter beralasan. Kalau males nulis bilang nggak bawa buku dan lain-lain, itu gurunya langsung gercep, langsung konfirmasi ke wali murid secara pribadi, nggak di grup. Misalnya hari ini siang ini anak kita sekolah, kemudian anak kita di sekolahan itu nggak nulis atau nggak mengerjakan atau tidak selesai mengerjakan tugas dan lain-lain, atau tulisannya itu gimana gitu, pokoknya ada sesuatu, itu langsung gurunya itu memberitahu, bunda, anak bunda tadi tidak membawa buku, tugasnya ini, atau anak bunda tadi belum selesai mengerjakan tugas ini, seperti itu. Jadi tidak dicuekin saja tuh, enggak, anak kita tuh tetap diperhatikan, karena kebetulan di SDIT Al-Mumtaz ini maksimal satu kelas itu 25 anak. Kemudian kekurangannya tuh di mana? Kekurangannya adalah SDI kalau ada pengumuman kayak misalnya itu pulang sekolah, misalnya jadwal pulang jam 11, tahu-tahu dipulangkan jam 10, itu tuh biasanya dadakan, karena mungkin ya memang dadakan seperti itu. Nah, itu aja sih kekurangannya, pulangnya itu suka dadakan. Kalau pengumuman misalnya ada tugas ini, ya kadang dadakan juga seperti itu, karena mungkin karena masa COVID dan lain-lain, jadi mungkin menunggu keputusan dari dinas pendidikan atau bagaimana, saya juga kurang paham. Kemudian untuk sekolahnya bagaimana, bangku-bangkunya bagaimana? Bangku-bangkunya bagus, satu anak itu 1 bangku 1 meja, dan itu bagus. Bangunannya juga bagus, tempatnya juga bersih, satpamnya baik, pada perhatian. Kalau anak-anak belum dijemput juga pasti ditahan, jadi nggak khawatir anak itu kalau kita telat jemput gitu ya, khawatir anak itu kita pergi kemana gitu, enggak. Kemudian pelayanannya juga bagus. Memang karena SD swasta ya, untuk pembayaran SPP itu harus tepat waktu dan lain-lain, itu wajar menurut saya. Tapi kalau untuk fasilitas sekolah, guru-guru itu bagus sekali. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Kalau mau dimasukkan ke SDIT Al-Mumtaz, segera saja dimasukkan. Insya Allah dibimbing di rumah oleh orang tua dan dibimbing sepenuh hati di sekolah oleh guru-guru. Itu saja sih dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga ada rezeki untuk menyekolahkan anak kita di tempat yang terbaik, dan semoga anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan solehah, dijadikan anak yang cerdas, yang berilmu, berakhlak, dan dijadikan anak-anak yang kelak menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.